biar persoalan daerah itu bisa Iya. Jadi per hari saya di awal mengatakan kita di Banda Aceh punya 35 unit PMR di level Wira dan Madya ya. Madya itu di level SMP. Tentang pertama, kemudian kesiapsiagaan bencana juga mereka pelajari, tapi mereka tidak dimobilisasi apabila bencana terjadi. Kalau mereka diperbantukan di pusat operasi kantor atau markas PMI, itu memungkinkan, terutama PMR yang di level Wira ya. Kemudian anak-anak PMR ini kan kita latih karena mereka generasi bangsa, generasi yang akan datang, tentu harus dilatih leadershipnya, cara berorganisasinya, cara menyelesaikan masalah, kemudian termasuk pelatihan-pelatihan yang ada di internal PMI. Supaya apa? Begitu mereka sudah dewasa, mereka paham bagaimana menjalani hidup, termasuk juga hidup bersih dan sebagainya. Jangan sampai begitu tamat SMA ataupun masih di SMA mereka sudah terlibat dengan obat-obat terlarang. Jadi di PMI itu kan juga mengkampanyekan itu. Kemudian PMI juga sering mengkampanyekan dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan lingkungan, memelihara lingkungan, penanaman pohon dan sebagainya. Kita tahun lalu pernah menanam 100 lebih pohon di komplek makam Syakwala. Tapi sayang beribu sayang, saya cek beberapa bulan terakhir yang tertinggal entah 3 atau 4 batang pohon lagi ya. Karena di makam itu terlalu bebas, hewan ternak masuk, akhirnya pohon yang ditanam oleh PMI dalam rangka HUT PMI, HUT PMI tahun lalu itu acaranya di sana, masuk hewan akhirnya dimakan, padahal itu sudah dibuat pagar, tapi ya artinya pohon yang ditanam oleh PMI itu belum beruntung ya. Itu salah satu. KSL ini juga sering melaksanakan kegiatan pengabdian di masyarakat, misalnya nanti waktu pas HUT ataupun hari relawan nanti 26 Desember, mereka sering melakukan pengabdian langsung di masyarakat pedalaman. Karena relawan PMI ini kan bergerak yang murni relawan, tidak dipaksa. Yang namanya relawan kan tentu tidak dipaksa dan tidak bisa memaksa, dan mereka suka rela dan tidak dibayar sama sekali. Jadi saya pikir relawan PMI yang ada ini adalah salah satu calon penghuni surga. Kenapa? Karena mereka berbuah itu tanpa mengharap imbalan apapun, mau naik truk ke lokasi bencana Al-Qadar, sampai di lokasi bencana tidur di tenda atau bisa jadi di bak truk mereka tidur, tapi mereka mau melakukan itu. Belum tentu orang lain mau ya, karena kan banyak orang begitu ditugaskan ke lokasi bencana nanya, ini nginapnya di mana, hotel apa, saya dapat uang berapa, dapat fasilitas apa. Tapi relawan PMI kalau urusan bencana kadang-kadang terlalu semangat, belum dimobilisasi, mereka sudah duluan hadir sampai di sana, akhirnya jadi bingung kalau gini. Bingungnya karena spesifikasinya tidak sesuai ya kan. Di PMI itu kan banyak spesialisasi, relawan itu juga dikelompok-kelompokkan. Ada spesialisasi PP First Aid, ada spesialisasi misalnya dapur umum, ada yang air bersih, macam Roma, ya penanganan Roma, PSP ya, Social Support Program namanya. Juga menyangkut logistik ini. Jadi memang logistik PMI kan tidak seperti logistik buah yang punya Pemda ya. Tentu cara penanganan akan berbeda. Makanya Pak Dika mengatakan paling telat 6 jam setelah bencana, relawan PMI itu sudah ada di lokasi dengan data-data yang harus didapat di lokasi. Jadi kalau kembali ke awal tadi, kenapa anggapan masyarakat bahwa PMI identik dengan donor darah dan ambulan, karena memang umumnya yang terjadi seperti itu. Kecuali sekali-sekali kalau terjadi bencana, tentu kan kita tidak berharap tiap hari ada bencana ya. Kalau ada bencana baru ketahuan PMI dengan rompinya dan sebagainya. Kalau kita ingat masa konflik zaman dulu, saat pembebasan itu juga keterlibatan relawan PMI dan juga difasilitasi oleh almarhum ketua PMI saya itu, Pak almarhum Arif Muhammad. Jadi tugas-tugas kemanusiaan seperti itu juga sering dijalani oleh PMI, termasuk menjadi duta-duta urusan kemanusiaan ke luar negeri. Masa-masa setelah tsunami, beberapa kali PMI di Banda Aceh ini, relawan kita diminta oleh PMI pusat untuk diterjunkan ke luar Indonesia ya. Kalau dalam mobilisasi atas permintaan PMI pusat itu kebetulan ada sumber daya di Banda Aceh karena ibu kota, mungkinnya bukan menafikan kota-kota yang lain, karena ibu kota, kampus besar-besar juga di Aceh, sumber daya kan lebih lengkap. Kayak kemarin diminta misalnya dokter, tidak semua PMI mempunyai relawannya yang dokter, diminta apoteker, diminta perawat bidan dan sebagainya.
yang diminta oleh pusat ke Banda Aceh, akhirnya kita mobilisasi tim lengkap, satu tim lengkap dari Banda Aceh itu langsung ke Palu. Iya, setiap tahunnya. Harusnya setiap 2 bulan. Bisa 6 kali. Nah, ini ada kendala nggak di lapangan? Jika kendala di lapangan itu biasanya yang kita hadapin adalah pada saat di awal tahun. Ya. Nah, di awal tahun banyak instansi yang menolak untuk membuat kegiatan donor. Sebenarnya perlu diketahui buat kegiatan donor ini free, ya, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi ini yang harus kita tekankan karena banyak anggapan kalau buat kegiatan donor instansi tersebut harus mengeluarkan banyak biaya buat rancangan anggaran lagi, ya, tapi enggak, sebenarnya sangat-sangat tidak nggak perlu biaya memang sama sekali. Jadi bahkan semua menu donor, petugas, peralatan donor semuanya dari PMI Kota Banda Aceh. Jadi pernah sewaktu awal tahun ini di Januari kita seperti biasanya memang kita akan kirim surat ke instansi-instansi. Jadi kita akan berkoordinasi dengan pihak instansi. Ada beberapa memang yang menolak kehadiran PMI. Alasannya karena awal tahun, jadi belum ada budget, segala macam, belum cair. Iya, betul. Jadi perlu kita tekankan, ibu bapak yang atau pendengar Pro 1, buat kegiatan donor itu tidak perlu biaya. Cukup sediakan calon pendonor, ya, sediakan calon pendonor, kemudian sediakan tempat, dan itu sudah sangat kita apresiasi luar biasa kepada instansi karena memang ada beberapa karyawannya minat donor tapi instansinya yang tidak memfasilitasi, iya, ya. betul. Tugas PMI ini sebenarnya sangat banyak ya, bukan cuma sekedar ambulan dan donor darah. Dan PMI sendiri harus gencar mengkaderisasi ya. Karena di level sekolah sendiri ini PMR sendiri masa-masa saya sekolah dulu ini cukup populer di sekolah. Ini salah satu mungkin ekskul yang paling populer dengan pramuka ya. Dan saat ini pendengar kita akan bertanya sedikit lagi ya, karena waktu kita nggak banyak lagi. Jadi kita akan bertanya dengan Ibu Kamelia. Mungkin tentang ada nggak sosialisasi dari PMI ke masyarakat ini untuk membuat masyarakat milenial sadar dalam kegiatan berdonor? Iya, terima kasih. Jadi kalau untuk sosialisasi donor darah itu sering kita lakukan. Jadi bukan hanya untuk masyarakat, juga kita ke sekolah-sekolah, ke kantor, kemudian juga kita juga ada media sosial, Instagram juga dan juga Facebook. Jadi kita sosialisasi tentang kegiatan donor kita selama ini seperti apa. Kemudian kita juga bukan hanya di media sosial, tapi kita juga seperti media elektronik. Contohnya seperti ini nih, ya, di Pro 1. Ya, jadi bukan hanya kita sosialisasi hanya ngirim gambar segala macam, enggak, tapi tetap kita ke sekolah-sekolah, ke kampus, bahkan kita ke tempat ibadah pun kita akan datang. Kita akan bawakan kenapa kita bawakan dokter? Karena memang penjelasannya lebih akurat gitu ya. Jadi kita nggak akan kasih informasi yang cilet-cilet ya, yang kaleng-kaleng ya. Tetap kita informasi yang akurat. Karena apa? Karena ini menyangkut tentang bagaimana kesiapan calon pendonor, terutama bagi anak muda. Ya, karena selama ini anak muda identik dengan gaya hidup yang lebih ekspresif ya. Jadi anak muda ini biasanya lebih kita tekankan bagi teman-teman yang ada di kampus dan juga sekolah. Nah, untuk menarik minat masyarakat atau anak donor daripada ya begadang di luar sana yang menghabiskan waktu yang nggak penting ya, ini seperti apa? Mungkin atau daripada hal-hal yang seperti itu mending gabung dengan organisasi PMI, ini seperti apa strateginya? Iya, kalau dari kita sih, kalau dari PMI itu kalau bagaimana strateginya. Jadi yang pertama itu kita pada saat ada event, kita sering buat event nih. Jadi di event kita ini biasanya kita akan sedikit
seperti Tori bilang tadi, bukan maksud mereka donor tidak ikhlas ya, tapi ini penghargaan kita untuk mereka yang berdonor. Jadi salah satunya pada saat kegiatan donor kita akan ada berikan kupon, dan kupon itu akan diundi nanti pada tanggal 14 Juni, tepat di Hari Donor Darah Sedunia. Nah juga pada saat mereka datang ke kita, jadi kita juga akan berikan penghargaan dari kita, yaitu berupa snack ya, snack dari kita. Jadi memang kalau dikira-kira seperti bilang itu nggak cukup dia berikan darah, kita hanya memberikan bagi teman-teman atau instansi ibu bapak yang ingin melakukan kegiatan donor. Jadi nanti bisa langsung ke PMI, langsung bisa jumpai saya. Jadi nggak ada istilah barter-barteran. Iya betul, nggak ada istilah bayar, nggak ada istilah butuh darah harus bayar, butuh darah A, Harus ganti darah lain. barter dengan darah lain, nggak ada istilah di PMI. Jadi tetap semuanya diformulasikan sesuai golongan darah. Dan juga satu lagi, ibu bapak kalau misalnya ada membuat kegiatan donor, itu semua fasilitas tetap dari PMI. Jadi kita sama sekali tidak pungut biaya. Gitu. Jadi cukup bermanfaat donor darah, cara penggalangan darah ya. Ini sebenarnya banyak manfaatnya. Selain untuk kesehatan, di sini juga buat pegawai-pegawai yang nakal ini bisa ketahuan ya. Nah, ini dia. Kalau misalnya ada yang terdetek ini ternyata memakai narkoba. Waduh, ini kan darahnya nggak bisa dipakai dan ini juga bisa diberikan sanksi ya oleh kantornya. Ini sekalian pendisiplinan. Ya, mungkin kita kembali ke Dokter Ilham ya. Ini saya sedikit bertanya terkait bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan. Mungkin banyak orang yang berpikir kalau misalnya saat kita berpuasa kita nggak boleh melakukan donor darah. Mungkin bisa dijelaskan Dokter. Oke, tidak ada masalah dan tidak membatalkan puasa. Itu yang paling penting bagi kita umat Muslim ya. Dan kalau teman-teman ingin melakukan donor darah pagi ini atau siang nanti dan sore nanti, tidak ada permasalahan apapun. Namun sekali lagi bagi kami di dunia kesehatan, ya ini baru ranahnya kami ya, di dunia kesehatan diketahui bahwa pada saat donor darah itu akan terjadi pembakaran kalori ya. Kalau ada mitos katanya donor darah itu bisa bikin gemuk, enggak, salah. Malahan dengan donor darah Anda bisa mengatur dietnya Anda semua ya. Karena apa? Akan terbakar 6.500 kilokalori pada saat Anda melakukan donor darah. Makanya untuk bulan puasa ini kami sangat menganjurkan jika ingin benar untuk melakukan donor darah boleh, namun saya sarankan di pagi atau siang hari lah. Tapi kalau sudah menjelang berbuka, apalagi sore hari, karena kita melakukan aktiviti ya, pagi itu kita punya aktivitas, dan aktivitas itu kita itu kadang-kadang untuk daya tahan fisik yang bagus, kemudian berpikir, dan itu membutuhkan kalori, membutuhkan energi ya. Dan energi itu kita dapatkan hanya dari satu sumber, yaitu pada saat sahur ya. Dan terkait ini paling saran kami seperti itu. Namun jika yang bersangkutan merasa fit dan siap terkait itu tidak ada permasalahan, asal si yang bersangkutan itu lolos seleksi awal kita, apa HB-nya cukup, berat badannya cukup ya, kemudian tensinya cukup, pada saat tanya jawab ya, anamnesa dari dokter ke si pendonor dan pemeriksaan fisiknya baik dari dokter ke si pendonor. Kita siang hari ya. Iya. Ini kan kita kondisi tubuh lemas, Iya. kita belum makan. Iya. Ya. Ini ada efek samping nggak setelah kita mendonorkan darah kita? Makanya di kuesioner donor itu ada pertanyaan yang terkadang menggelitik ya. Saya beberapa kali pernah jaga MU juga, jaga di dalam gedung. Biasa ada pendonor nanya, "Dok, pertanyaan pertama ini dihapus aja. Apa pertanyaan pertama? Apakah Anda sehat?" Jadi banyak pendonor mengatakan, "Saya kalau nggak sehat nggak mungkin datang kemari." Ya, jadi kami ingin menyampaikan bahwa dimanapun ya,
selaku profesi kami selaku dokter sekalipun kami ingin menyampaikan bahwa yang mengetahui diri Anda sehat atau enggak diri Anda sendiri. Ya. Jadi pada saat Anda merasa ada tidak kurang nyamanan dan merasa diri Anda mungkin ada sesuatu yang mengganjal di Anda, maka Anda yang menyatakan diri Anda sehat atau enggak. Ya. Maka pada saat datang pendonor ke kita, maka hal itu lazim kita lakukan, kita tanyakan. Karena apa? Karena visi utama pelayanan transfusi darah adalah patient safety is our priority. Prioritas utama dari pelayanan transfusi darah itu adalah menjaga keamanan darah itu sendiri. Memang kita akan melakukan pemeriksaan yang kita sebut dengan pemeriksaan IMLPD, infeksi menular lewat transfusi darah. Ya, ada 4 parameter yang kita periksa, pertama HIV, sifilis, hepatitis B, dan hepatitis C. Namun terkait itu semua, trapping penyakit lain, itu yang mengetahui diri kita. Terkadang pada saat si pendonor mengkonsumsi obat sekalipun, maka kita akan reject. Kenapa? Kita ingin kualitas darah yang kita berikan kepada si pasien nantinya itu atau si resipien nantinya itu berkualitas. Jadi kita nggak mau HB-nya naik, trombositnya naik, tapi dapat oleh-oleh penyakit. Kan nggak lucu. Ya. Jadi hal-hal itu juga menjadi komitmen kami. Bagaimana memberikan darah yang aman kepada si pasien nantinya seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Ilham. Dan terakhir sebagai closing statement, saya ingin bertanya dengan Kepala Markas nih, Pak Safriyadi. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait donor darah ini. Ya, karena closing yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mencintai PMI, mempercayai PMI, apakah urusan darah dan juga urusan ambulan serta urusan-urusan lainnya, masuk urusan bencana. Jadi karena tema hari ini, tema ulang tahun tema tentang cinta, jadi tema besarnya sebenarnya mencintai PMI berarti mencintai siapapun yang kita bantu, kita berikan pertolongan, itu tema besarnya. Artinya tentang cinta ya. Jadi terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan, atas cinta masyarakat buat PMI, dan saya berharap juga PMI semakin cinta ke masyarakat karena visi PMI itu adalah menjadikan PMI organisasi yang profesional, tanggap dan dicintai oleh masyarakat. Jadi bayangkan sebuah organisasi tanggap, profesional tapi tidak dicintai oleh masyarakat, tentu tidak bagus ya. Jadi PMI orientasinya seperti itu. Yang kedua, saya mengajak masyarakat yang sudah bisa berdonor, nanti malam bisa donor ya. Nanti malam juga ada donor kita di 3 masjid. Yang pertama ada di Masjid Tungku, kemudian ada Masjid Syuhada Lambugo, yang ketiga Masjid Jami Usia. Jadi bagi warga Darussalam, Tungku dan sekitarnya, kalau nggak sempat datang ke PMI atau ragu-ragu donor darah di siang hari, bisa datang ke 3 masjid ini di lokasi Darussalam, atau juga bisa melihat jadwal lengkapnya di aplikasi Android ya, di Romo Pendonor. Jadi silakan dilihat di situ jadwalnya. Kemudian juga bisa melihat stok darah PMI. Jangan percaya hoax, misalnya ini di PMI nggak ada darah, buku sekian kantong, di PMI nggak ada darah. Pastikan dulu telepon ke call center kami yang tadi sudah disampaikan oleh Amir dan Dr. Ilham. Call center itu 24 jam. Kalau di call center mengatakan benar tidak ada darah, baru kita percaya. Tapi selama belum menelpon call center, jangan percaya, apalagi broadcast yang di grup WA ya. Kan sering sekali, maksud saya sering sekali dapat broadcast PMI nggak ada darah dan sebagainya. Buku darah saya orang dalam tahu persis loh ada stok gitu kan. Nah, jadi masyarakat saya mengimbau jangan percaya hoax sebelum menelpon call center PMI. Kemudian juga kalau ada usaha-usaha lain dengan urusan PMI, silakan saja, misalnya urusan ambulan, ada perlu ini menyalurkan bantuan urusan bencana, PMI juga menyediakan namanya rekening PMI Peduli, yang uangnya itu hanya murni digunakan untuk urusan bencana, bukan untuk membayar relawan ya, tapi memang donasi langsung ke lokasi bencana. Jadi saya pikir itu. Terima kasih atas dukungan masyarakat, dan jangan percaya sekelilingnya, percaya hoax sebelum menelpon call center di 0811 68 15 800 ya. Jadi pastikan dulu bahwa benar-benar tidak ada stok. Kalau nggak ada stok, urusan PMI mencari darahnya, bukan urusan keluarga. Apalagi keluarganya jauh dari Banda Aceh, berangkat dari Simulu, berobat di sini, dari mana keluarganya? Tentu tidak ada. Dan juga nggak ada barter. Yang pernah ada perlu A, tapi yang disumbang B pun jadi. Di PMI nggak mengenal itu. Jadi Anda butuh A,
Kalau ada diberikan A, kalau nggak ada PMI akan mencari A tersebut. Nggak perlu harus menyumbang B, A, B, dan O. Tapi kalau menyumbang secara sukarela lebih baik tentunya. Saya pikir itu. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk ketiga narasumber kami di pagi hari ini. Ada Dr. Puirul Hamid Surya Akbar, Kepala UTJ Banda Aceh, dan Bapak Safriyadi Ibrahim, Kepala Markas, dan Kamelia, staf P2S. Ya. Dan pendengar, kita akan kembali lagi dengan dinamika Seramungkah di lain waktu dan kesempatan dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.